Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini saya akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 9 semester 1 dengan judul Mengenal Kepribadian Manusia. Materi ini merupakan materi yang ke-8. Kita akan menyimak bersama-sama ya. Kita akan melihat pengertian dari kepribadian. Gordon Allport merumuskan kepribadian sebagai sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Lebih detail, Allport mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pikiran individu secara khas. Allport menggunakan istilah sistem psikofisik dengan maksud menunjukkan bahwa jiwa dan raga manusia adalah suatu sistem yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta di antara keduanya selalu terjadi interaksi dalam mengarahkan tingkah laku. Sedangkan istilah khas dalam batasan kepribadian, Allport juga memiliki arti bahwa setiap individu memiliki kepribadiannya sendiri. Tidak ada dua orang yang berkepribadian sama. Karena itu tidak ada dua orang yang berperilaku sama. Sigmund Freud memandang kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem, yaitu id, ego, dan superego. Tingkah laku tidak lain merupakan hasil dari konflik dan rekonsiliasi ketiga sistem kepribadian tersebut. Kita akan melihat satu persatu dari id ya. Id adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologis yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan drives. Id berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Id berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Pleasure principle diproses dengan 2 cara, yaitu tindak refleks dan proses primer. Tindak refleks adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir, seperti mengejapkan mata, dipakai untuk menangani pemuas rangsang sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Kemudian proses primer adalah reaksi membayangkan atau menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan, dipakai untuk menangani stimulus kompleks, seperti bayi yang baru lapar membayangkan makanan. Id hanya mampu membayangkan sesuatu, tanpa mampu membedakan hayalan itu dengan kenyataan yang benar-benar memuaskan kebutuhan. Id tidak mampu menilai atau membedakan benar-benar salah, tidak tahu moral. Alasan ini yang kemudian membuat id memunculkan ego. Kemudian yang kedua, ego. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau reality principle. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama, yaitu yang pertama memilih stimuli mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kemudian yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan ketersediaannya peluang yang resikonya minimal. Ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan id. Karena itu ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari id. Kemudian yang ketiga, superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik atau idealistic principle sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego dan seperti ego, ia tak punya
sumber energinya sendiri. Akan tetapi superego berbeda dari ego dalam hal penting. Superego tak punya kontak dengan dunia luar sehingga tuntutan superego akan kesempurnaan pun menjadi tidak realistis. Prinsip idealistik mempunyai dua subprinsip, yaitu suara hati dan ego ideal. Freud tidak membedakan prinsip ini secara jelas, tetapi secara umum suara hati lahir dari pengalaman-pengalaman mendapatkan hukuman atas perilaku yang tidak pantas dan mengajari kita tentang hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Sedangkan ego ideal berkembang dari pengalaman mendapatkan imbalan atas perilaku yang tepat dan mengarahkan kita pada hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Superego bersifat non-rasional dalam menuntut kesempurnaan, menghukum dengan keras kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun baru dalam pikiran. Ada 3 fungsi superego. Yang pertama, mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan moralistik. Yang kedua, merintangi impuls id, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Selanjutnya kita akan melihat faktor-faktor yang membentuk kepribadian. Kepribadian terbentuk karena proses keterlibatan subjek atau individu atas pengaruh-pengaruh internal dan eksternal yang mencakup faktor-faktor genetis atau biologis, pengalaman-pengalaman sosial, dan perubahan lingkungan. Dengan kata lain, corak dan keunikan kepribadian individu itu dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan dan lingkungan. Kepribadian terbentuk oleh faktor-faktor, yang pertama internal yang lebih menunjukkan pada faktor bawaan, kemudian yang kedua eksternal meliputi pengaruh lingkungan baik sosial maupun non-sosial. Selanjutnya tipe-tipe kepribadian dibagi menjadi 4, yaitu kepribadian sanguinis, yang kedua kepribadian melankolis, yang ketiga kepribadian koleris, dan yang keempat adalah kepribadian plekmatis. Kita akan melihat satu persatu penjelasan dari tipe-tipe kepribadian tersebut. Yang pertama yaitu kepribadian sanguinis. Tipe kepribadian ini memiliki ciri-ciri ekstrovert, optimis, periang, dan penuh semangat, penuh rasa ingin tahu. Tipe ini memiliki rasa humor yang tinggi, ditambah dengan antusiasme dan sikap ekspresif. Mereka selalu menjadi bintang dalam setiap pertemuan. Tipe ini memiliki kebutuhan mendasar akan pengakuan dan penghargaan. Yang kedua adalah kepribadian melankolis. Kepribadian ini memiliki ciri-ciri introvert, pemikir, pesimis mendalam dan penuh pikiran yang analitis, serius dan tekun, cenderung jenius, berbakat dan kreatif. Tipe ini sangat teliti, hati-hati dan suka curiga, taat aturan, sangat konsisten dengan perasaan yang halus. Tipe ini memiliki kebutuhan mendasar berupa jawaban yang bermutu dan didukung data yang lengkap dan akurat. Selanjutnya yang ketiga, kepribadian koleris. Ciri-ciri kepribadian ini adalah ekstrovert, keras, tegas, tidak emosional bertindak, tidak mudah patah semangat, bebas dan mandiri, memancarkan keyakinan dan bisa menjalankan apa saja, berbakat menjadi pemimpin. Tipe ini sangat dinamis, aktif, dan membutuhkan perubahan. Tipe ini memiliki kebutuhan mendasar berupa tantangan, pilihan, dan pengendalian. Selanjutnya yang keempat yaitu kepribadian plekmatis. Kepribadian ini memiliki ciri-ciri introvert, mudah bergaul dan santai, diam tenang, sabar, pemalu, hidup konsisten, tenang tapi cerdas, simpatik dan rendah hati, menyembunyikan emosi, bahagia menerima kehidupan, tidak suka konflik dan pertentangan. Mereka sulit mengatakan tidak, sangat sentimental dan suka hal yang sama status quo. Tipe ini memiliki kebutuhan mendasar berupa penghargaan dan penerimaan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kepribadian yang matang itu. Kematangan kepribadian menggambarkan kedewasaan seseorang. Kematangan pribadi ditunjukkan dengan ciri-ciri, antara lain, yang pertama, mampu menerima diri sendiri apa adanya, mampu menerima kekurangan dan kelebihan diri secara positif. Kemudian yang kedua, memiliki pegangan hidup yang kuat,
Agama merupakan pegangan hidup kita. Bagi orang yang memiliki kematangan pribadi, maka ia akan memiliki kehidupan agama yang kuat. Kemudian yang ketiga, mampu menjalani hubungan dengan orang lain dengan rasa aman. Dalam kehidupan sosial, pribadi yang matang dapat diterima dan menerima orang lain tanpa hambatan yang berarti. Dia dapat segera menyesuaikan diri tanpa ikut arus. Kemudian yang keempat, mempunyai perencanaan masa depan. Mempunyai perencanaan akan masa yang akan datang dalam kehidupannya, tidak berpikir sempit. Demikian tadi materi tentang kepribadian manusia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari tipe-tipe kepribadian manusia dan kita bisa melihat apakah tipe kepribadian kita termasuk dalam tipe yang mana. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi di video-video BK Sahabat Seru selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.